Sepeninggal Dewi Gangga dan putranya Dewa Brata, Raja Sentanu bekerja keras mengurus kerajaan sehingga rakyat pun sejahtera dan makmur. Sementara itu, Dewa Brata dilatih oleh para guru yang sangat hebat di Kahyangan. Ia pun tumbuh menjadi pemuda yang tangkas, menguasai berbagai senjata dan siasat perang. Selain itu, Dewa Brata juga belajar ilmu Weda, sehingga ia tumbuh dewasa dengan sifat yang luhur dan bijaksana. Setelah cukup menguasai semua ilmu yang harus dipelajari oleh seorang ksatria, akhirnya tiba waktunya bagi Dewa Brata untuk kembali ke dunia, menemui ayahnya, yaitu Prabu Sentanu. Suatu hari, Raja Sentanu sedang merenung di tepi sungai Gangga, mengenang anak dan istrinya yang telah lama menghilang meninggalkan dirinya. Lalu tiba-tiba muncullah Dewi Gangga. "Wahai Prabu Sentanu, seperti janjiku dulu, aku akan menyerahkan Dewa Brata kepadamu saat ia sudah dewasa dan menguasai berbagai ilmu olah senjata maupun ilmu Weda. Maka hari inilah waktunya. Terimalah dia sebagai putramu. Kelak ia akan menjadi ksatria besar yang ahli dalam siasat perang dan menjadi senapati agung," kata Dewi Gangga. Raja Sentanu merasa sangat bahagia dan terharu melihat putranya yang sudah menjadi dewasa dan menguasai berbagai ilmu. Kemudian Raja Sentanu membawa Dewa Brata tinggal di istana. Dewa Brata lalu dinobatkan sebagai putra mahkota dan mendampingi raja dalam memerintah. Dia pula kelak akan mewarisi tahta kerajaan dari ayahnya. Dengan bantuan dari Dewa Brata, maka kerajaan Hastina pun semakin makmur dan disegani. Setelah beberapa tahun berlalu, suatu hari Raja Sentanu berjalan-jalan di tepi sungai Yamuna. Tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang gadis yang sedang melamun. Dari tubuh gadis itu tercium keharuman surga yang membuat hati Raja Sentanu jatuh cinta. Sejak ditinggal oleh Dewi Gangga, Raja Sentanu berusaha menahan hasrat cintanya dan menyibukkan diri dengan mengurus kerajaan dan rakyatnya. Namun demi melihat kecantikan dan keharuman gadis cantik itu, ia pun kembali terjerat oleh api asmara. Lalu sang raja mendekati gadis itu dan berkata, "Wahai putri cantik jelita, siapakah namamu dan dari mana asalmu? Maukah engkau menjadi istriku?" Lalu dijawablah oleh sang gadis, "Ampun tuanku, nama hamba Setiawati. Hamba adalah putri kepala nelayan di kampung ini. Hamba persilahkan Paduka membicarakan permintaan itu dengan ayah hamba, semoga ia menyetujui." Kemudian, dengan diantar oleh Dewi Setiawati, Raja Sentanu pergi menemui kepala kampung itu. Ayah Dewi Setiawati adalah orang yang cerdik, sehingga ia mengetahui apa maksud kedatangan sang raja. Sambil menyembah, lalu ia pun berkata, "Wahai Paduka yang mulia, hamba izinkan putriku Paduka Pinang sebagai istri. Namun ada syarat yang harus dipenuhi." "Apa syaratnya, Bapak Nelayan?" tanya sang raja. Lalu kepala nelayan menjawab, "Jika anak hamba kelak melahirkan seorang putra, maka Paduka harus menobatkannya sebagai putra mahkota. Itulah syaratnya, Paduka." Mendengar syarat yang diajukan oleh kepala kampung itu, sang raja pun mengurungkan niatnya untuk meminang gadis itu. Walaupun ia begitu tergila-gila dengan Dewi Setiawati, namun ia juga begitu sayang kepada Dewa Brata yang telah dinobatkannya sebagai putra mahkota. Sungguh tidak pantas dan memalukan jika ia harus menyingkirkan putranya hanya karena lebih menuruti hasrat cintanya. Dengan perasaan kecewa, akhirnya Raja Sentanu membatalkan niatnya untuk melamar Dewi Setiawati dan kembali ke istana.
Sejak saat itu, sang raja menjadi gundah karena ia tak bisa melupakan gadis cantik itu, namun tak mungkin juga mengkhianati putranya Dewa Brata. Sampai akhirnya sang raja jatuh sakit karena hati dan pikirannya yang terus bergejolak. Suatu hari, Dewa Brata pun mengetahui kondisi ayahnya yang sedang murung dan bersedih. Lalu Dewa Brata bertanya kepada ayahnya, "Ayahanda adalah seorang raja besar yang mempunyai segalanya. Apakah yang membuat ayahanda murung?" tanya Dewa Brata. Lalu sang raja menjawab, "Benar anakku, semua ayah bisa dapatkan, namun ada kecemasan dalam hatiku. Saat ini kau adalah satu-satunya putraku. Tetua dulu bilang, jika punya satu orang putra, sama dengan tidak punya anak sama sekali. Dunia ini tidak pasti, perang bisa terjadi kapan saja. Jika terjadi sesuatu denganmu, maka habislah keturunan keluarga kita." Raja Sentanu berusaha menyembunyikan isi hatinya yang sesungguhnya karena malu kepada anaknya. Sebagai anak yang bijaksana dan setia, Dewa Brata menyadari ada yang disembunyikan oleh ayahnya. Oleh karena itu, ia tidak bertanya lebih jauh lagi, melainkan ia bertanya kepada kusir kereta Raja Sentanu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kusir kereta itu menerangkan tentang apa yang terjadi dengan Raja Sentanu dari awal bertemu dengan Dewi Setiawati sampai syarat lamaran yang tidak bisa dipenuhi oleh Raja Sentanu. Mendengar keterangan sang kusir, Dewa Brata langsung menuju rumah kepala kampung nelayan itu untuk meminang Dewi Setiawati untuk ayahnya. Kepala kampung nelayan tetap pada pendiriannya. "Wahai pangeran, hamba bisa merestui anak hamba dipinang oleh Paduka Raja jika anaknya kelak dinobatkan sebagai putra mahkota." Mendengar itu, Dewa Brata lalu berkata, "Baiklah, aku berjanji jika kelak anakmu melahirkan bayi laki-laki, maka anak itulah yang akan menjadi raja menggantikan ayahku." Sambil bersujud, kepala kampung nelayan lalu berkata, "Wahai pangeran yang berhati mulia, bagaimana hamba bisa yakin kalau kelak keturunan dari pangeran sendiri tidak mempermasalahkan hal ini? Pastinya mereka akan menuntut hak-hak mereka." Lalu Dewa Brata pun mengucapkan sumpahnya di hadapan kepala kampung itu. "Demi ayahku, aku bersumpah, aku tidak akan kawin seumur hidupku agar aku tidak mempunyai keturunan. Aku akan mengabdikan diriku untuk kepentingan kerajaan dan kesucian." Setelah mengucapkan sumpah itu, langit pun bergemuruh, tanda bahwa dewata mendengar sumpah yang diucapkan oleh Dewa Brata. Sejak saat itu, Dewa Brata dikenal dengan nama Bhisma, yang artinya seorang yang telah mengucapkan sumpah yang berat dan suci. Dewa pun menganugerahkan Bhisma kemampuan untuk menentukan sendiri hari kematiannya. Akhirnya Raja Sentanu menikah dengan Dewi Setiawati. Dari pernikahan ini lahirlah dua orang putra, yaitu Citrangada dan Wicitrawirya.